Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus siyami lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan Allah kesehatan, kita masih diberikan Allah kesempatan, dan yang paling utama lagi masih diberikan Allah, masih diletakkan Allah, masih ditancapkan Allah di dalam hati kita iman dan Islam. Sehingga dengan iman dan Islam ini terbuka hati kita untuk melangkahkan diri, melangkahkan kaki, meluangkan waktu kita untuk hadir pada malam hari yang pada dunia. Kemudian salawat dan salam marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga disampaikan kepada junjungan Adam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semakin sering kita membacakan sholawat, semakin sering kita mengirimkan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besar harapan kita nanti di hari yaumil qiyamah kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat dan pertolongannya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Raya Durian Taruh beserta jajarannya, kemudian yang kita muliakan Al-Mukarram imam masjid kita beserta petugas yang ada di masjid kita ini, juga yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada malam hari ini, para pemuda maupun pemudi, dan istimewa sekali para peserta pesantren Ramadan Masjid Raya Durian Taruh 1445. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berulang di malam yang ke-8 ini, berarti sudah 7 hari puasa itu. Lah 7 hari itu melaksanakan puasa Ramadan dan bertepatan pada malam hari ini adalah malam yang ke-8 kita melaksanakan qiyamul Ramadan. Di dalam, kembali kita ulangi, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 jelas dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kami wajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Sebagaimana dulu sebelum umat Nabi Muhammad, sebelum umat Islam telah diwajibkan Allah juga perintah puasa ini, cuma syariatnya yang berbeda dengan umat Islam. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Dari ayat yang surat Al-Baqarah ayat 183 ini jelas-jelas dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apakah kita termasuk orang yang beriman? Tunggu dulu.
Apakah kita yang hadir semuanya, apakah masyarakat kita di kampung kita ini adalah termasuk orang yang beriman? Lihat dulu. Puasa atau tidak? Di ayat ini, di surah Al-Baqarah 183 ini dijelaskan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kata Allah. Puasalah, wajib puasa itu bagi kamu. Ini ada orang yang Islam mengakunya beriman tapi santai-santai saja. Seminggu baru bulan Ramadan itu berjalan santai saja merokok di pasar raya. Berimankah itu? Hanya dia yang tahu. Seminggu baru puasa Ramadan 1445 Hijriah. Banyak di antara umat Islam yang tak tahan dari puasa. Pagi-pagi hari dicari orang tak ada di rumah, anak bayi sekolah, anak bayi pesantren Ramadan, istrinya bayi ke pasar, tinggal bapak seorang di rumah. Kemudian ada balaki sampah waktu sahur tadi malam, ada pula makanan lagi tadi malam, ada pula rokok kuliahnya agak dulu batang lagi tadi malam. Kemudian dicari bapak tidak ada orang di rumah, dibayar bapak tolak makan seorang di dapur. Sudah itu di pasarnya dulu kopinya ke tanah pisaunya rokok santai di rumah. Hari waktu itu kira-kira jam 8 pagi. Apakah bapak ini beriman? Hanya dia yang tahu. Dari ciri-ciri orang yang beriman itu kita sudah bisa menilai. Makanya apakah kita termasuk orang yang beriman atau tidak? Kita lihatlah di bulan Ramadan yang berkah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita makan di rumah itu seorang-seorang, dan ada orang yang tahu, dan ada orang yang mencari, asal rokoknya pun tidak ada keluar dari rumahnya. Memang secara zahir tidak ada orang yang tahu, tapi sadarkah kita kalau kita diawasi oleh CCTV Allah Subhanahu wa taala? Ma yalbisu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap kata dan pelompek dari mulut, setiap tangan dan menjangkau, setiap kaki kita dan melangkah, kama kaki kita melangkah, apa yang dijangkau oleh tanganku, apa yang dikeluar oleh mulutku, ingatlah di kanan dan di kiri kita ada malaikat raqib dan atid. Sholat tarawih kita dicatat, puasa kita dicatat, berzikir kita dicatat, tadarus kita dicatat, memberikan sedekah, infak, wakaf dan mengeluarkan zakat dicatat oleh dua orang malaikat ini. Dan sebaliknya buku di siang hari Ramadan juga dicatat oleh malaikat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi anak-anak kami yang mencatat, judulnya adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Tujuan yang dipanggil untuk berpuasa itu adalah orang yang beriman. Tujuan akhir dari berpuasa Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun. Membentuk kita menjadi hamba yang bertakwa. Takwa itu secara garis besarnya adalah melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah dan Rasulnya. Namun kita kutip perkataan Imam Ali rahimahullah, bahwasanya beliau pernah menyatakan takwa itu ada empat ciri-ciri. Takwa itu ada 4 ciri-cirinya. Yang mana itu yang 4? At-taqwa huwal khawfu minal jalil wal amalu bin tamsil wal ridha bil qadir wal istinadu bi yaumir rahim. Ada 4 macam ciri orang yang bertakwa yang disampaikan oleh Imam Ali rahimahullah. Yang pertama adalah al-khawfu minal jalil. Ciri orang yang bertakwa yang pertama adalah takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini tuh gitu kalau sedang diangkut, sedang di sekolah, sedang di tempat kerja atau sedang di pasar, nampak sama itu talatah dompet orang, nampak sama itu talatah HP orang, atau dari saku orang berpindah ke saku kita. Takutkah dia sama Allah? Berarti kalau orang yang mengambil barang yang bukan haknya, berarti tidak takut sama Allah. Kalau tidak takut sama Allah, berarti belum dikatakan orang yang bertakwa. Sama aja bapak yang berbungkus siang hari Ramadan tadi. Takutkah dia sama Allah? Tidak takut ya. Makanya berani berbuka, berani makan, berani minum di siang hari Ramadan ketika kewajiban berpuasa belum lagi usai. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 supaya takut, 3 puasa takut, tidak bersedekah takut, tidak berinfak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ingat, orang lain tidak akan tahu perbuatan kita, tapi seperti yang kita katakan tadi, ada malaikat yang mencatat. Lebih hebat, lebih detail lagi catatan dan pengawasan 2 orang malaikat ini dibandingkan CCTV yang ada sekarang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepada Allah. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa adalah wal amalu bitanzil, mengamalkan segala yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran itu banyak pedoman hidup, banyak hukum yang menyangkut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan Allah, kutiba alaikumusiyam, berpuasalah, wajib kamu berpuasa kata Allah. Maka kalau kita merasa bertakwa, rajuan puasuku yo sabana-bana. Aqimus shalah wa atuz zakat, kata Allah di dalam Al-Quran. Dirikan sholat, keluarkan zakat kalau sudah cukup hisabnya. Para pemanen-manen juga itu Islam pun melaksanakan sholat. Para pemanen-manen itu mengeluarkan zakat. Para pemanen tong juga itu ketika menginfakkan harta kita di jalan Allah. Para ada hitung-hitungan juga berpikir sangat lama ketika akan mengeluarkan infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal jelas dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, disampaikan oleh Rasul di dalam hadisnya, bahwa sholat itu wajib, zakat itu wajib, puasa itu wajib, haji kalau kita mampu itu juga menjadi suatu kewajiban. Tapi banyak kita yang bertentangan sifat dan pekerjaan kita dari Al-Quran dan hadis. Masih layakkah kita dikatakan orang yang bertakwa? Tanyalah diri kita masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup. Al-Quran dan hadis adalah tuntunan hidup. Al-Quran dan hadis adalah imam kita yang menjadi ikutan kita. Jangan kita tawar-menawar dengan Al-Quran. Jangan kita ingin diikuti oleh Al-Quran, tapi kita yang mengikuti ajaran Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang bertakwa itu adalah waridho bil qadir. Merasa ridho, merasa cukup dengan segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit dia Allah rasaki, tetap sabar dan berbaik sangka kepada Allah. Banyak dia Allah rasaki, tetap bersyukur dan tidak lupa untuk menafkahkannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang itu siang malam tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku rezeki yang banyak, mudahkanlah rezekiku, rendahkanlah rezekiku. Kata kita siang dan malam berdoa kepada Allah, tapi nampak-nampaknya itu miskin juga. Hidup bangsa itu jangan berputus asa, jangan kita berburuk sangka kepada Allah.
Sebab rezeki yang kita minta kepada Allah itu bukan hanya berupa uang, bukan hanya berupa harta. Boleh jadi hidup kita sederhana, boleh jadi hidup kita miskin, padahal kita siang dan malam berdoa kepada Allah untuk meminta rezeki. Tapi hidup kita miskin juga. Ingat bahwa rezeki itu bukan hanya uang dan harta saja, bisa jadi kesehatan. Walaupun kita miskin, tapi insya Allah alhamdulillah tidak kena sakit, itu juga rezeki. Walaupun kita miskin, tidak diberikan Allah harta yang banyak, tapi insya Allah buah ataupun hasil dari doa kita dilimpahkan Allah kepada anak dan keluarga kita. Dijadikan Allah anak kita anak yang soleh dan solehah. Dijadikan Allah keluarga kita keluarga yang hafal Al-Quran. Dijadikan Allah anak kita orang yang berguna bagi agama, bagi masyarakat. Itu juga merupakan rezeki buah dari doa yang selama ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apapun yang terjadi di dalam diri kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetaplah berbaik sangka kepada Allah. Ridho dengan segala pemberian Allah. Banyak rezeki dari Allah, bersyukur, jangan lupa disalurkan di jalan Allah. Sakitnya dari Allah rezeki, sabar dan jangan mengumpat kepada Allah. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Yang keempat, ciri orang yang bertakwa itu adalah wal isti'dadu fi yaumir rahil, mempersiapkan bekal untuk hari esok. Yang dimaksud hari esok di sini adalah akhirat. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Sesudah itu persiapkanlah diri kamu, persiapkanlah bekal kamu untuk menuju hari esok yang lebih panjang, hari esok yang lebih pasti, hari esok yang kekal dan abadi, yaitu akhirat. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Hidup di dunia kosabakna seni Bapak Ibu. Kalau kita meninggalkan dunia, hakikatnya memang meninggalkan dunia, tapi pada dasarnya kita meninggalkan dunia, tapi pada hakikatnya kita menuju kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu akhirat. Perjalanan kita masih panjang. Perjalanan nan panjang pun tidak bisa kalau ditempuh dengan modal nekat. Perjalanan yang panjang harus kita membawa bekal yang banyak. Maka persiapkanlah bekal kita dari sekarang. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Persiapkan bekal kamu, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita untuk meraih takwa ini? Bagaimana cara kita untuk mendapatkan takwa ini? Banyak caranya untuk mendapatkan ketakwaan itu, dan salah satu dari cara untuk memperoleh takwa adalah di bulan Ramadan yang penuh berkah. Berpuasa di siang hari, menjaga diri dari segala yang membatalkan puasa dan segala yang membatalkan pahala puasa. Tahan mulut dari bergunjing, tahan mulut dari berdusta, tahan mulut dari ghibah, mengadu domba, memfitnah orang, tahan hati dari berprasangka yang bukan-bukan kepada orang lain, apalagi berprasangka buruk kepada Allah. Tahan mulut, tidak makan dan tidak minum. Ini salah satu cara untuk memperoleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di malam Ramadannya kita laksanakan sholat tarawih, kita berbanyak tadarus, kita laksanakan sholat tahajud, dan infak dan bersedekah. Inilah salah satu cara untuk menggapai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semuanya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini diberikan Allah kekuatan, diberikan Allah kesehatan, sehingga kita dapat memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan yang penuh
berkah ini di bulan Ramadan yang mulia ini, sehingga nanti sehabis Ramadan kita mendapatkan derajat yang paling tinggi, yaitu la'allakum tattaqun, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat wajah kita ganteng atau tampan. Allah tidak melihat harta kita kaya atau miskin. Allah tidak melihat pangkat dan jabatan kita, rakyat biasakah atau pejabat. Tapi yang dilihat Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk dalam golongan hamba-hamba yang bertakwa, memperoleh derajat yang paling mulia, memperoleh derajat yang paling tinggi di sisi Allah dan juga manusia. Amin ya rabbal alamin. Jadi kemana siang Ramadan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Terima kasih atas segala perhatiannya.